Hai sahabat Nova, aku Tatiana Safira berperan sebagai Dinda di film Perempuan Bergaun Merah. Hari ini kita bakal banyak ngobrol nih yang seru-seru tentang film Perempuan Bergaun Merah hanya di YouTube-nya Nova. Pengalamannya seru banget, pastinya aku merasa banyak banget belajar dari produksi film ini karena memang film yang cukup menantang, baik itu dari segi acting maupun dari segi fisik juga, karena sebenarnya film horor itu kan memang salah satu genre film yang paling sulit gitu ya untuk diproduksi, baik itu secara teknis maupun emosi-emosi yang harus bisa kita deliver dengan maksimal ke setiap adegan gitu. Jadi buat aku sih berkesan banget sih. Ya itu dia, sebenarnya dibilang kapok, mungkin kan waktu itu kita ketemu, aku belum nonton filmnya, belum lihat hasilnya seperti apa. Proses syuting film horor tuh emang melelahkan sekali karena dari segi jadwal syutingnya aja tuh beda gitu sama syuting film biasa pada umumnya. Kita biasanya baru kelar syuting tuh pasti selalu pagi karena memang ngejar untuk syuting di malam hari, jadi memanfaatkan waktu malam sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus specifically untuk film ini tuh kayak banyak banget adegan yang memerlukan kita untuk kuat secara fisik karena ada koreonya, terus ada adegan di mana aku sempat harus syuting underwater juga seharian, jadi memang melelahkan sekali secara fisik gitu. Tapi pas kemarin udah ngeliat hasilnya kayak ternyata wow, oke, our hard work really pays off dan bikin aku jadi semangat, dan kalau misalkan ada kesempatan untuk melakukan hal serupa lagi kayaknya why not gitu. Untungnya sih selama syuting Perempuan Bergaun Merah ini aku nggak pernah ngerasain kayak sakit atau apa gitu ya, dan aneh juga sih considering sebenarnya kita syuting lumayan ekstrim lah gitu kondisinya, kayak waktu itu pernah syuting outdoor lagi hujan-hujanan, terus ya yang tadi aku cerita juga sempat syuting underwater benar-benar seharian. Jadi seingat aku itu kita dari pagi sampai malam karena aku udah terlalu banyak bolak-balik masuk kolam sampai ada di titik dimana aku kayak udah deh nggak usah ganti baju kering lagi karena tanggung, kayak kalau misalkan cuman break selama 15 menit aku harus ganti baju kering nanti masuk lagi kan kayak agak percuma gitu. Jadi sempat benar-benar seharian basah gitu. Tapi ya itu dia sih, kalau lagi syuting yang agak susah seperti film ini kita harus extra effort gitu untuk jaga stamina, makan yang benar, istirahat di waktu dimana kita bisa, dan ya jaga kesehatan aja sih yang penting. Sebenarnya jadi itu lebih ke workshop sih, dan kita nggak ikut kayak full course-nya atau gimana, tapi waktu itu ada satu hari kita di kolam renang ketemu sama professional diver, dan paling waktu itu diajarin untuk pakai regulator dan gimana caranya untuk membiasakan diri berada di dalam air kayak lebih dari 5-10 menitan lah, karena kan yang namanya orang nggak pernah diving pasti agak kagok dan pasti panik juga kan kalau ada di bawah air. Jadi sebenarnya waktu itu workshopnya tujuannya adalah gimana caranya kita bisa ada di bawah air, tahu cara masang regulator kalau ada di bawah air, lebih kayak gitu sih. Untuk membantu flow-nya pas nanti syuting, karena selama syuting pun kita ditemenin sama 2 diver gitu. Sempet sih kayak ada beberapa hari, especially kalau misalkan lagi libur gitu ya, kan kita syuting nggak setiap hari full, pasti setiap 5 hari syuting kita ada libur sehari. Ya itu pas hari liburnya jadi bangunnya sore, terus nanti besokannya kayak gitu lagi. Sebenarnya sama aja sih kayak beating jet lag, emang kadang-kadang ngerasa ngantuk dan capeknya harus dilawan aja supaya jam tidur kita bisa kembali normal lagi.